Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bitaufiq wal hidayah. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabil karim wa ala alihi thayyibin tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Para jamaah kaum muslimin wa muslimat sedang menyaksikan yang dimuliakan Allah. Lebih dahulu mari kita sama-sama untuk selalu memanjatkan rasa puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala cucuran nikmat dan rahmat, hidayah serta sekalian karunia-karunia-Nya yang senantiasa dicurahkan dan dilimpahkan atas kita kesemuanya, baik nikmat-nikmat yang nyata juga lebih-lebih nikmat-nikmat yang tersembunyi. Alhamdulillah, syukur dengan sekalian nikmat tadi pada malam hari ini kita masih dipertemukan dalam majelis yang mulia ini semata-mata tiada lain untuk memenuhi suatu tuntutan fardu dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pun mari sama-sama kita rasakan dan kita sanjungkan. Kiranya Allah Subhanahu wa taala akan tetap melipat curahkan atas penghulu sekalian alam Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga, para sahabat dan pengikutnya, juga bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan saja kita dapat hadir dalam majelis ini, di rumah ini pada malam hari ini, akan selalu mendapatkan cucuran syafaatnya, akan setia di dalam sunnahnya, dan mudah-mudahan kita sama sekali akan diakui sebagai umatnya sampai di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Para jemaah, di halaman 126 daripada kitab Hikam, kita akan meneruskan pelajaran minggu lalu. Jadi ketahuilah para jemaah bahwasanya kita diwajibkan menuntut ilmu, ya. Diwajibkan menuntut ilmu. Ilmu yang wajib dituntut adalah 3 perkara, yaitu ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf, para jemaah. Nah, kemudian dengan ilmu ini para jemaah menjadikan seseorang itu beriman kepada Allah. Jadi dengan ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat menjadikan seseorang itu beriman kepada Allah, percaya. Seperti siapa-siapa yang mengaji tentang sifat 20 kitab Usuluddin itu, sudah pasti dia beriman kepada Allah itu. Karena di dalam ilmu Usuluddin dipelajari, dikenalkan zat Allah, sifat Allah, asma Allah, afal Allah, dan hukum Allah. Nah, setelah beriman ini para jemaah baru disuruh mengerjakan amal ibadat, para jemaah. Seperti dalam contoh, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu itu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang dahulu agar kamu bertakwa, menuju kepada takwa. Dengan puasa bukan masuk surga, tetapi tetap takwa. Nah, ketakwaan inilah yang dituntut oleh Tuhan itu para jemaah. Jadi apabila kita takwa, berarti nuntut ilmu tadi sudah menjadi munafaat. Jadi minggu belakang dikatakan salah satu ilmu yang munafaat itu yang takut kepada Allah, yang membawa takut kepada Allah.
Jadi walaupun ilmunya banyak, bertumpuk-tumpuk, segudang ilmu itu, kalau masih melawan dengan Allah, berarti masih dalam murka Allah. Ilmu itu sendiri yang mengazab mereka, ya. Nah, dan ilmu itu jelas mudarat bagi dirinya. Inilah salah satu ilmu yang manfaat, yang membawa takut kepada Allah, yaitu takwa kepada Allah. Nah, adapun ciri-ciri takwa itu, ya, ciri-ciri takwa itu dia meninggalkan yang menegahkan, yang hadas kepada Allah itu. Seperti yang menegahkan kita sampai kepada Allah itu, yaitu wujud dunia itu yang kita bicarakan kemarin. Mas, duit, beras, padi, anak, bini, ekonomi. Nah, ini yang menegahkan sampai kepada Allah. Sehingga kita berasik-asikan, lupa mencari bekal. Tidak takut kepada Allah karena kasih sayang kepada dunia tadi. Itu yang nak ditinggalkan, ciri-ciri orang takwa. Yang kedua, ciri-ciri orang yang takwa itu dia meninggalkan segala makhluk. Ya, makhluk ditinggalkan. Banyak makhluk, arti makhluk yang dijadikan, ya. Nah, di segi makhluk, di segi akhirat, di segi ibadat, seperti pahala, surga, bidadari. Nah, itu mereka tinggalkan para jemaah. Ya. Itu makhluk, itu arti makhluk yang dijadikan. Kemudian urusan dunia, mana makhluk itu? Kedudukan, jabatan, pangkat, kemasyhuran, dan lain-lain. Kepada sesama manusia ini, mana makhluk itu? Seperti puji dan celah dan lain-lain banyak. Nah, itu ditinggalkan. Dan yang ketiga, ciri orang yang takwa itu dia meninggalkan yang menegakkan. Yang ketiga yaitu wujud nafsu. Ya. Kehendak diri kita itu, wujud akuan itu ditinggalkan. Dan yang keempat, ciri orang yang takwa itu dia meninggalkan yang menegakkan sampai kepada Allah, yaitu syaitan. Ya. Arti syaitan itu menentang, ya, menentang apapun kehendak Allah, apapun yang dijadikan oleh Allah ditentang. Inilah syaitan. Ya, ini ciri-ciri artinya orang yang takwa. Jadi perkara tadi dia meninggalkan yang menegakkan sampai kepada Allah, satu dunia, dua makhluk, tiga nafsu, dan yang keempat adalah syaitan. Nah, malam hari ini para jemaah kita ketahuikan ya, bahwasanya kita ini makhluk. Di luar diri kita juga makhluk. Seluruh yang dijadikan di alam ini namanya makhluk. Arti makhluk yang dijadikan. Mah itu tempat, luk itu holik. Tempat nyata holik. Nah, di sini kalau kita tidak mengkaji ilmu tauhid, kita akan berputar-putar di seputar makhluk. Tidak sampai kepada holik. Jadi salah satu orang yang jauh daripada Allah itu, semakin hari semakin jauh, semakin banyak dia beribadah, semakin jauh kepada Allah. Siapa? Yang selalu berhadap kepada makhluk. Nah, itu. Ini para jemaah, yang menjauhkan kita ini daripada Allah itu, kita ini berhadap kepada makhluk. Semakin hari semakin jauh, semakin hari semakin jauh. Seperti kita berhadap kepada pahala, umpama dalam ibadat, dalam sholat. Berhadap kepada surga, berhadap kepada balasan. Jadi semakin banyak ibadat, semakin jauh kepada Allah. Demikian kepada sesama manusia ini. Kita tiap hari selalu berhadap kepada manusia, berhadap kepada yang jadikan. Semakin hari kita semakin jauh kepada Allah. Jadi dalam hadis kudusi dikatakan, barang siapa hamba aku jauh daripada aku, kuberi kesusahan. Ya,
Nah, jadi jawabnya kenapa kita susah besok tuh? Karena jauh dari apa sebab engkau jauh dari Allah? Karena beradab kepada makhluk. Nah, khusus kepada sesama makhluk manusia ini para jemaah, kita ini tidak lepas daripada cela dan puji. Lihat, sebentar kita itu memuji, belum kering lidah sudah mencela. Jadi habis waktu kita ini sekali mencela, sekali memuji. Jadi dalam kitab, dalam hadis qudsi dikatakan, kita berhadap kepada makhluk, mencela maupun memuji, itu musibah yang sangat besar. Bala yang sangat besar. Terlebih sangat itu para jemaah. Ya. Kenapa? Karena ketidakpengetahuan kita, karena jahil kita kepada Allah. Kenapa? Karena makhluk tidak berhak dipuji. Dan makhluk pun tidak berhak dicela. Yang berhak dipuji itu adalah Allah. Kan sering kita mengatakan alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian. Belum kering lidah lah muji makhluk. Alangkah baik si A, ya kan? Alangkah baik si B, alangkah hebat si A, alangkah kayu si B. Terus belum kering lidah, alangkah jahat si Anu. Ya kan? Nah, jadi penuh. Kita tidak tahu itu balak besar. Kita tidak tahu 24 jam menerima musibah dari Allah itu. Pantas. Tiap-tiap musibah pasti susah kan? Kenapa kita luka tidak, kematian tidak, tapi susah? Oh, rupanya ada musibah yang tersembunyi. Apa itu? Yaitu kita mencela dan memuji makhluk para jemaah. Yang terlebih sangat lagi musibah itu dibeli. Dibeli puji itu bagaimana supaya orang memuji aku. Dan dibayar mereka itu agar jangan mencela. Ini musibah yang besar Pak Jemaah. Sekarang ini kan untuk dipuji dibayar sekarang. Dengan 100, 200. Ya kan? Nah, ini musibah Pak Jemaah. Jadi baik yang bayar maupun yang dibayar dapat musibah. Jadi jangan sampai kita menerima musibah. Musibah, tiap-tiap musibah tidak mungkin menyenangkan, jelas menyusahkan para jemaah. Nah, inilah salah satu musibah yang sangat besar itu, kita tilik makhluk. Sehingga berusaha bagaimana makhluk itu agar berbuat baik kepada kita. Berusaha bagaimana makhluk itu agar dia memuji kita. Nah, ini suatu kejahatan yang amat besar. Nah, dan tidak suka bagi kita ini makhluk itu mencerca kita, mencaci kita kan? Tak suka kan? Tak suka. Inginnya dipuji. Nah, ini musibah yang sangat besar, kejahatan tadi. Nah, maka kita habiskan di hati kita, di mata kita, gugurkan wujud makhluk itu supaya kita sempurna, supaya kita memadai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah judul kajian kita malam hari ini, ya. Tilik makhluk itu adalah musibah yang amat besar. Para jemaah, mari sama-sama kita buka. Kita awali dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah ini kiranya Tuhan akan membukakan hati saya sekali, menyelami rahasia-rahasia makhluk yang dikarangkan di dalam kitab hikam yang insya Allah akan kita kaji dan kita bicarakan malam hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekali lagi para jemaah kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Syekh Imam Tajuddin Iskandaria serta guru-guru kita, musyayikh kita hingga ke atas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekali lagi para jemaah kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada arwah ibu bapak kita, nenek moyang kita, kaum kerabat, kaum muslimin wal musliman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang punya kitab itu di halaman 126 baris pertama itu, mari kitab ini sama-sama kita telaah, kita kaji, betul-betul memperhatikan, mengosongkan hati, membuka telinga nurani kita masing-masing untuk mendengarkan apa-apa yang disurahkan oleh guru kita pada malam hari ini. Dengan matan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun makhluk itu, maka mengisyaratkan mu'alif kepada mereka itu dengan katanya, mata lamaka adamu ikbalil holki alaika ausawaj juhuhumu bizammi ilaika parji ila ilmillahi pika. Yang artinya apa jemaah? Manakala menyakiti akan dikau, ketidakan berhadap segala makhluk atasmu dengan memberi kebajikan dan memuji atau memuliakan akan dikau. Jadi kalau kamu susah, bingung, dak kate uang memuji engkau, tidak ada orang memberikan kebajikan kepada engkau, tidak ada orang yang memuliakan engkau, engkau susah, tak lemak bahasa kita, bingung, ya, maka itu suatu tanda kita orang yang jauh daripada Tuhan. Itu bukti kita berhadap kepada makhluk. Banyak uang nih bercari kaki minta ojok, ya dah? Jalan ke gerdu situ minta ojok. Siapa pacak muji dia, neman ngudut itu. Kalau di rumah dia ngopi, makan, minum, ngudut, beres itu. Asak pacak ngojok dia. Ya kan? Nah para jemaah, lama-lama bosan orang tuh memuji tuh ngojok. Akhirnya berkeliling-keliling, lari ke rumah cedentum ya, menjatuhkan badan ke kasur, mengojok sendiri. Mana kula ini hanya dewo. Siapa pula ngomong ke kau samu? Nah ini. Ya kan? Nah zaman sekarang ini banyak dengan duit, wah. Puji aku, pilih aku, ya kan? Aku baik. Nah, jadi bercari dengan makhluk ini supaya membesarkan dia, supaya menjadikan dia, supaya memuji dia. Nauzubillahi min dzalik, itu adalah bala yang paling besar di sisi Allah para jemaah. Atau sebaliknya, berhadap mereka itu dengan mencerca kepadamu. Ada, ya ini yang tidak suka. Tidak suka dicerca, dicaci, dimaki. Itu juga bukti kita berhadap kepada makhluk. Itu bukti kita jauh daripada Allah. Itu nih mestinya terbalik kita nih. Suka dicerca, tidak suka dipuji. Karena cercaan, makian, hinaan itu sifat hamba yang wajib kita miliki. Sedangkan puji-puji tadi itu sifat Tuhan, tak boleh kita rampas, haram. Terbalik kan? Jadi semakin kita suka dicerca, semakin kita suka dihina, semakin dekat dengan Allah. Bukan jauh tadi. Tetapi sebaliknya apabila suka dipuji apalagi dicari, itu bukti musibah besar, bukti kita jauh daripada Allah tadi. Nah maka kembalikan olehmu kepada pengetahuan Allah padamu. Itulah maka kita nak menuntut ilmu. Ketidakkan mengenal diri, ketidakkan ilmu yang tiga ini, itu kita nih suka dipuji, tidak suka dicela. Selalu berhadap kepada makhluk ini. Ya,
menghindar-hindar dari makhluk jangan sampai dicela, mendekat-dekat kepada makhluk supaya dipuji. Ini adalah bala yang sangat besar. Dijelasi, yakni hamba itu tiada patut bahwa dinazor, dipandang melainkan kepada Tuhannya. Jadi ya, bagi hamba itu tiada patut kita nih punya pandangan ya, punya tujuan itu melainkan kepada Tuhan itu. Karena ayat mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia melainkan untuk menghambakan diri kepada aku. Tuhan. Kenapa kita berhadap ke lain? Kenapa kita kembali berhadap kepada makhluk? Padahal semestinya kita selalu berhadap kepada Allah. Nah, maka tiada suka ia melainkan berhadap atasnya Allah, dan tiada duka ia melainkan karena berpaling daripadanya makhluk tadi. Begitu ya. Nah, itu dituntut kita tuh supaya senantiasa berhadap kepada Allah itu. Jadi wajah-wajah kita itu selalu berhadap kepada Allah. Mana wajah itu? Muka kita, hati kita, pikiran kita, akal kita, ruh kita, nyawa kita, hati kita itu terus berhadap kepada Allah. Jangan kepada makhluk. Kita lanjutkan. Dan tiada menilai ia kepada segala makhluk dalam berhadapnya, dan tiada dalam berpalingnya, dan tiada dalam pujinya, dan tiada di dalam celanya. Nah, ini orang-orang yang selalu berhadap kepada Allah. Ini salah satu orang yang sampai kepada Allah. Minimal dia muqarrabin, qorob, dekat dengan Allah. Selalu dia berhadap kepada Allah, ya. Nah, tidak kepada makhluk, baik di dalam berhadap, berpaling, ya, baik dalam celah maupun dalam puji, dia selalu berhadap kepada Allah. Tiada dia menilik kepada makhluk. Jadi tatkala kita tidak lepas dari puji, ya, awas jangan syirik. Lantas bukan kita tidak dipuji orang, bukan. Itu makanya dalam surah puji itu ada 4 perkara. 1, puji kudim kepada kudim. 2, puji kudim kepada muhdas. 2, puji muhdas kepada kudim. Dan yang ketiga, puji muhdas kepada muhdas. Jadi yang berlaku di alam ini, puji muhdas kepada muhdas sama manusia ini. Mana puji kudim kepada kudim? Puji Tuhan, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Ngojok dewek Tuhan tuh. Kita tak boleh haram memuji sendiri tuh. Kemudian puji kudim kepada muhdas. Mana dia? Benarlah engkau hambaku, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kata Tuhan kepada hambanya, kepada Muhammad. Kemudian puji muhdas kepada kudim, itu tadi. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Satar, Ya Wajud. Kita memuji. Nah, puji muhdas kepada muhdas ini kalau tak berisi, kalau kita tak ngaji, dapat musibah tadi. Jadi bagaimana? Dia melalui puji muhdas melalui kepada muhdas. Seperti puji makhluk kepada makhluk. Nah, maka tidak kita isi agar tidak jadi bala tadi, tidak jadi musibah. Seandainya si A itu memuji saya, oi baiknya si anu itu begini begitu, itu maka kembalikan kepada Allah. Yang dipuji oleh si A itu jamal Tuhan. Nah, keelokan Tuhan itu, satar Tuhan itu, satar itu dinding penutup, ditutupi dengan jamal Tuhan itu, sehingga dia itu melihat aku ini baik, padahal itu keelokan jamal Tuhan. Tak berdosa lagi kita.
Kalau ngembang-ngembang hidung dipuji, suka atau diam kelemahan, ini adalah musibah. Nah, setelah datang puji, kita kembalikan puji itu hanya tertentu bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin tadi. Kitalah tahu yang dipujikan si A kepada saya itu adalah keelokan Tuhan, jamal Tuhan. Silakan Anda nak tersenyum jadi, nak tertawa jadi. Kita tidak dapat musibah lagi. Paham ya? Berarti sampai itu. Puji berarti sampai. Yang memuji itu yang kudim, yang dipuji yang kudim. Waktu berlaku puji muhdas kepada muhdas, hakikatnya puji kudim kepada kudim. Yang memuji sifat makni, yang dipuji keelokan sifat makni. Selesai. Nah, tetapi apabila datang celah, benarlah celah itu hak milikku. Sanggup tak kamu? Benarlah apa yang dicelakan oleh si A tadi, itulah celah Allah kepada aku, menjadikan kita koreksi diri, lantas menambah keimanan kita, tertanam lebih dalam rasa kehambaan. Itu yang dimaksud tuh dengan datang celah tadi. Ini dah ngabang telinga di celah syaitan tadi. Paham ya? Jadi kalau demikian itu, datang puji sesama makhluk, kita kembalikan kepada puji kudim kepada kudim. Demikianlah datang celah, kita kembalikan kepada diri kita untuk meningkatkan kehambaan, menanamkan rasa kehambaan kita kepada Tuhan. Inilah yang dimaksud pengetahuan Allah itu. Inilah orang-orang yang telah makrifat pada jemaah, yang senantiasa nak kita kerjakan tiap 24 jam itu, karena kita tidak lepas dari celah dan puji tadi. Tak lepas kita dari celah dan puji makhluk dia sama manusia ni. Tak jauh-jauh itu dua laki bini be. Ya. Kadang ribut dua laki bini berbantah tu oleh kerana nyelongan. Ai buyannya kau itu singgung. Tak dibuatkan kopi kamu. Mestinya iya buyan ni anakku ni. Kan macam itu. Kaki dia omongkannya dipuji jantan tadi, lah salah perasuan pula. Nah, jadi celah dan puji itu kalau tidak berpengetahuan, tidak berilmu, merusak dia tu. Jadi musibah. Itu maka kita nak alim di situ para jemaah. Tak lepas kita ni. Celah dan puji itu sampai kiamat, tak habis. Jadikan Tuhan. Yang baik dipuji, dicela. Yang jahat dicela, dipuji. Bukan sedikit orang memuji yang jahat. Ya? Jadi lengkap. Alam ini kebak penuh oleh celah dan puji. Kita lanjutkan. Dan soalnya telah dahulu makna ini dalam katanya, ghaibkan olehmu tilik makhluk kepadamu, dengan tilik Allah kepadamu. Habiskan kamu hendak dilihat oleh makhluk tu. Ya? Nah, habiskan itu. Ganti dengan tilik Allah kepada engkau. Jadi Allah tu mengawasi kita, tilik kita ni dalam 24 jam. Nah, yang itu yang nak diperhatikan. Kita ni mencari makhluk supaya melihat kita. Ya sulitlah supaya memuji kita. Makhluk banyak gawe. Tidak terus dia datang menilik kita, mengawas kita, memuji kita, mencela kita kan? Tetapi Allah 24 jam dia tilik hati kita ini. Kemana kita? Nah, pindahkan itu. Sehingga dengan tilik Allah kepada kita tadi, kita berhati-hati hidup ini. Ya. Nah, tetapi kalau kita mencari tilik makhluk, sudah. Maka kebinasaannya akan didapat oleh seseorang itu. Nauzubillah min zalik para jemaah.
Dan goibkan olehmu daripada berhadap mereka itu atasmu dengan memandang berhadap Allah atasmu. Ya. Jadi binasakan, habiskan, kita berharap-harap hendak dilihat oleh makhluk. Ingin dipuji, ingin dibesarkan, ingin dimuliakan. Tidak usahlah diharapkan itu. Ya. Nah, kita selalu berhadap dan berharap Allah yang memuliakan kita dengan sifat-sifat kehambaan kita tadi. Itu yang dituntut para jemaah. Kenapa? Karena tilik Allah, tuntutan Allah melihat hati. Hati hambanya itu ada tak rasa fakir? Ada tak merasa hino? Merasa miskin? Merasa banyak dosa? Merasa tidak berharga? Merasa kotor? Ada tak di hati itu? Yang itu yang ditilik Allah kepada kita nih. Yang itu yang kita harapkan tuh. Kalau makhluk dah pacaklah nilai hati kita ni. Itu maka ada pepatah, dalamnya laut tak sedalam hati. Dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati tak pacak diukur. Cuma Allah yang dapat mengukur hati seseorang. Cuma Allah yang dapat mengetahuikan isi hati seseorang itu tersebut. Itu maka kita memandang, berharap supaya Allah itu senantiasa berhadap kepada kita, tilik kepada kita ini. Kita lanjutkan. Dan sonya telah melihat Syekh Sahil radhiyallahu anhu akan seorang laki-laki yang fakir, sangat miskin ini ya, dekat harta pada kota Mekah itu. Maka kata Sahil baginya akan sesuatu bicara. Apa katanya? Kata laki-laki yang fakir tadi, "Hei Ustadz, tiada kuasa aku atas ini daripada karena manusia lain. Orang yang tidak lagi tilik kepada makhluk, kepada manusia ini. Ini orang yang fakir ini, seorang aulia Allah ditemui oleh Syekh Sahil ini. Nah, maka berpaling Sahil kepada segala sahabatnya. Maka katanya, tiada diperoleh hamba hakikat daripada pekerjaan ini, hingga ada ia dengan salah suatu daripada dua sifat, yaitu telah gugur manusia dari matanya, ya, maka tiada melihat ia dalam negeri ini melainkan ia jua, yaitu Allah." Itu bagi orang yang fakir tadi, lah gugur manusia itu dari penglihatan dia. Dia lah selalu melihat Allah. Dan yang kedua, dia melihat yang menjadikan dia itu. Tak lagi melihat yang makhluk yang dijadikan. Bertemu kalau dengan seorang aulia yang sampai kepada makom yang tinggi pada jemaah. Ditemui oleh Syekh Sahil yang ahli berlapar ini. Ya. Nah, maka bahwasanya seorang itu tiada kuasa ia memberi mudarat dan tiada kuasa memberi munafaat akan dia. Nah, itu makhluk itu tak dapat memberi munafaat dan tak dapat memberi mudarat. Kenapa kamu nak berhadap kepada dia? Kenapa kamu mengharapkan tilik makhluk yang dia sendiri tidak dapat memberi mudarat dan munafaat, baik kepada diri dia sendiri apalagi kepada orang lain? Inilah kebodohan tadi, musibah tadi, kejahilan itu para jemaah. Jadi itulah maka kita dituntut untuk ilmu supaya ada pengetahuan Allah, supaya kita ma'rifat para jemaah. Ya, sehingga kita tidak jauh kepada Allah itu. Semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin hampir. Akhirnya kita dalam makom sampai kepada Tuhan itu, yaitu asal itu para jemaah. Atau telah gugur dirinya daripada hatinya, habis ya, makhluk itu habis dari di hati itu. Maka tiadalah mengapa pada barang hal dilihat mereka itu akan diona, ya. Nah, jadi silakan Anda berhubungan sama makhluk, mencela, memuji silakan. Cuma kita sampai kepada Allah. Waktu kita memuji kepada seseorang, hakikatnya kita memuji keelokan Allah yang ada pada si A. Nggak sirik lagi kita. Sekira-kira kita mencela orang lain, celo sara. Ya, bukan kita yang mencela tetapi sara. Jahat kau uji sara.
Berdosa kau, uji salah. Hakikat tak tahu kita. Demikian orang mencela kita, memuji kita. Ya, tatkala kita dipuji orang, kita kelihatan yang memuji itu Allah, sifat ma'ani itu, yang dipuji itu jamal Tuhan. Habis kita lihat syirik. Tatkala datang cela makhluk, benarlah itu hak milikku yang dicelokan itu. Dicelonya jahat, kita memang jahat kita. Kotor memang kotor. Pakir memang pakir kita. Dapat hino memang cocok. Malah dia tuh salami, sujuti, kalau jantan dia rokok, angkat dia guru. Kenapa? Yang selama ini tak tahu aku. Dia yang memberitahu bahwa aku ini jahat. Nah itu wong tuh. Sanggup tak macam itu? InsyaAllah lama-lama sanggup ya. Jadi barang siapa membukakan aib kita yang kita tak tahu, kita bersyukur itu. Ya. Kalau disengaja nih, coba apalagi dengan kawan akrab, coba bukakan apa kejahatan aku. Tidak dia. Itu maka yang sanggup membukakan kejahatan itu musuh kamu. Ya kan? Yang sanggup membuka kejahatan kita, aib kita adalah musuh kamu. Itu masalah makanya musuh kamu itu adalah sahabatmu yang terbaik. Paham kamu? Sedangkan sahabatmu yang baik itu dia tidak sanggup membuka kejahatan kita. Itulah musuh yang paling jahat. Terti tak dengan kata-kata ini? Alhamdulillah kalau terti. Terus kita lanjutkan para jemaah. Dan kata Malik rahimahullah ta'ala, bagi setengah sahabatnya, apa kata manusia pada syekhmu? Tanya dia. Maka katanya, adapun orang yang kasih itu, maka tiada katanya melainkan kebajikan. Dan adapun orang yang benci itu, maka seperti yang telah engkau ketahui akan dia, kebanyakan manusia. Nah jadi manusia ini apabila dia baik selalu memuji, kena gitu. Nah, kemudian musuh benci, apa yang dikatakan orang benci? Kejahatan kan? Selalu menjelek-jelekan, walaupun orang itu baik tetap dijelekan. Nah ini kalau tidak benar kena galau. Dengan orang jahat kita kena, kan musuh. Dan kawan juga kena. Dua sahabat, satu baik, dua musuh. Kena galau kita. Kalau tidak berilmu ketuhanan ini, sudah kamu modar kita nih. Kena musibah 24 jam. Nauzubillah min dzalik. Itu maka kita penting berilmu. Ilmu tidak diketahui oleh orang kan. Dia sama seperti orang jahil kita nih. Dipuji, tertawa, tersenyum, ngembang-ngembang hidung. Cuma orang jahil tidak sampai, kita sampai kepada Tuhan. Macam itu dia tuh. Dicelo, sama dicelo. Orang jahil ngabang ngajak belago, kita senyum-senyum. Kan beda. Itu orang alim. Itulah maka jangan jahil para jemaah. Itulah maka nak nuntut ilmu. Sehingga selamat sama sekali. Nah maka kata Malik lagi, akan berlindung kita kalau kepada Allah daripada mengikut segala lisan yang mencela itu maupun yang memuji. Berlindung kepada Allah. Jarang rusak oleh puji. Bukan dikit orang rusak oleh puji. Seorang anak itu ya, mulai dari kecil kamu puji terus, rusaklah itu dia. Bukan dikit budak rusak sampai tua. Karena tidak pernah dia dinasihati agama ini. Selalu dipuji terus. Dipuji, bagusnya, belagaknya, pintarnya, awak buyan. Ya? Akhirnya lah jelas tak naik kelas, tak baca macam, masih dia omongkan pintar. Yang buyan ni siapa? Umaknya apa? Anaknya. Kan banyak begitu.
Belagaknya anakku ni, awak hitam meluncuk. Akhirnya salah perasuan dia. Salah perasuan. Lagi orang lain melihat, maknya kan muji terus, bapaknya muji terus belakang. Entah orang lain memuji, tutupnya dengan batu. Yang lain mencerot. Itu jadi salah woi, merusak miara ini. Itu makanya baiklah kita neman dicelo para jemaah. Tapi kalau di neman dicelo mengadokan perbaikan para jemaah. Ya, kalau neman dipuji mengadokan kejahatan. Demikian itu pasti itu para jemaah. Ya. Terus kita lanjutkan. Nah, maka sempurnakan mu'alif akan barang yang telah disebutkan itu, maka katanya fa in kana layuk niuka ilmuhu pika pamusibatuka ba'adama qana'atuka bi ilmihi nasadda min musibatika bi wujudil azana minhu. Nah, maka jika ada pekerjaan itu tiada memadai akan dikau pengetahuan Allah padamu itu, maka musibahmu dengan ketidak memadai akan dikau dengan pengetahuan itu terlebih sangat daripada musibah dengan beroleh kesakitan daripada mereka itu. Nah, jadi kalau kita tidak arif, tidak dapat menyelesaikan baik puji maupun celah, itu berarti ketidakan makrifat, ketidakan pengetahuan kita kepada Allah. Itu musibah yang terlebih besar dari segala bentuk musibah yang zuhir depan jemaah. Kalau musibah ini masuk neraka kamu, paham ya? Jangan main-main kamu. Musibah ketidakan pengetahuan, ketidakan sampai sewaktu puji dan celo itu masuk neraka. Enak kalau neraka biasa, neraka jahanam. Khalidina fiha abada. Siapa mereka? Dalam puji ini mereka merampas mahkota Tuhan, memakai selendang Tuhan yang tidak berhak dia miliki. Tatkala dicela dia tersinggung, dia lari dari sifat kehambaan, lari dari makom ubudiyah, murtad mereka ini. Ya kan? Bagaimana orang yang murtad? Dibunuh, dibinasakan zaman Nabi dulu. Kalau sekarang mana? Dibunuh oleh Tuhan hatinya tuh orang murtad. Ya. Sehingga hatinya mati, tidak beramal lagi, tidak mengetahuikan lagi keadaan atau sebenar-benar diri dia tadi. Ya, yang ada wujud nafsu tadi, wujud makhluk tadi pada dirinya. Nah, inilah yang membinasakan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Hati-hati kita pada jemaah. Nah, jadi kesakitan itu terlebih besar daripada apabila mereka menyakiti akan dikau, karena bahwa memberi sakit mereka itu mengenai pada badanmu, dan ketidakan memadai akan dikau pada pengetahuan Allah itu memadamkan cahaya hatimu. Ya, kalau nyakiti badan, batas dunia inilah sudah badan. Cuma ketidakpengetahuan tadi, kejahilan tadi membawa padamnya cahaya hati itu, membawa kita pasik kepada Tuhan itu. Ya, lari kita dari sifat kehambaan tadi, memakai selendang dan mahkota Tuhan. Itu adalah musibah yang besar, dosa-dosa yang amat besar pada jemaah yang tidak dapat diampuni itu. Inilah hal kebanyakan manusia pada jemaah. Kita nak keluar dari sini. Hampir seluruh manusia ni mau dipuji, mencari puji, berhadap kepada makhluk tadi, minta lihat dengan makhluk, tidak mau dicelok. Dari 60 ribu manusia, belum tentu ada seorang yang mau dicelok. Belum tentu ada seorang. Lain itu sudah nak puji kalau itu, nak ujok kalau. Ya. Akhirnya mati ojokan.
Terus kita lanjut. Yakni tiada memadai engkau dengan pengetahuan Allah dan berkehendak engkau kepada pengetahuan manusia. Tidak memadai gitu. Ya. Jadi sifat kejahilan itu, ingin puji kepada makhluk itu, tidak mau dicelo itu tidak memadai dalam pengetahuan Tuhan. Ya. Yang memadai itu bagaimana? Kembalikan dengan ilmu ini. Puji itu hanya tertentu bagi Allah. Oh, kita sering sembahyang itu berapa kali baca Fatihah? Belum lagi Fatihah di luar sembahyang diawali dengan alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Coba ngapa segala puji bagi aku tadi? Kamu ndaknya pulon. Munafiklah kita waktu berkata alhamdulillah rabbil alamin, tatkala besok minta puji. Munafik kita tuh. Jadi kasar uji nak segala puji itu bagi Allah. Ngapa kau senang dipuji? Kenapa engkau minta puji? Itu musibah tadi ternyata. Yang ada di dalam diri kita yang apa yang berhak dipuji? Sama sekali tidak ada diri kita yang berhak dipuji. Diri kita ini diri nakos, kekurangan, diri kecelaan. Kita ini berhak dicela. Jarang ada kiai ngajarkan kita ini berhak dicela. Tak katik di TV-TV. Adanya minta puji dengan ibadat, dengan berzikir, dengan ini, dengan itu. Tak puji, supaya baik, supaya. Ajaran Muhammad macam itu. Ya, yang berhak dipuji itu adalah Allah. Yang berhak dicela adalah makhluk. Karena makhluk itu diri kurang, diri celo. Ya, diri kita nih diri jaizal wujud, hakiki makoyat, al mustahiqo bi jami'in nakois. Diri yang harus adanya lagi mempunyai kekurangan dan kecelaan gitu. Nah, jadi adanya kemuliaan itu kemuliaan Allah. Adanya harga itu harga suatu bukti. Kita selama ini dihormati orang, dipuji orang, dibesarkan orang, dihargai orang, ya kan? Dimuliakan orang. Tom mati. Sewaktu hidup, wah dari mana wah? Oh dari Hulu, singgah. Ya. Halo hormat pak. Karena masih hidup. Tom mati. Adakah kita lewat orang ngajak singgah? Sianu dikuburkan petang kemari. Sohor lewat. La ilaha illallah. Tak kenal ngajak singgah. Kemudian begitu mati, seluruh manusia bertanya, si A mati, kapan matinya? Sakit apa? Kapan nguburnya? Nah, ya kan? Iya. Antara 3 sampai 6 jam. Paling cepat. Kalau uji bini 3 jam dia belum rela. Sejam belum itu masih nangis. Bagaimana jika kubur kelak kaginya? Lah 3 jam masih kaki. Lah mulai masuk 6 jam lah mamu kubur kelak. Kenapa dikuburkan? Kalau harga dan kemuliaan sudah habis. Tidak lagi dihormati, tidak lagi dibesarkan, tidak lagi dihargai, tidak lagi dimuliakan. Karena kemuliaan itu, kemuliaan harga itu, harga dan kemuliaan sifat mani yang tuh punya Tuhan itu tuh. Yang dipuji-puji selama kita hidup nih, muji makhluk. Muji keelokan Tuhan itu, jamal Tuhan itu, woi.
Yang itulah yang kita rampas selama ini. Kemuliaan dari puji tadi, kebesaran itu kita rampas. Inilah musibah. Maka tatkala datang musibah, katakanlah innalillahi. Itu dia tuh. Supaya kita sadar para jamaah. Jangan lagi dapat musibah. Kalau uji orang tasawuf, masa lalu tokak kematian, bukan musibah itu. Ragam jasad itu. Ya. Patah kaki, umpamanya kecelakaan, itu ragam jasad, bukan musibah. Artinya hakikat musibah itu yang kehendak kita datang. Jadi umpama kamu berdagang, untung masih kurang, musibah namanya itu. Paham ya? Itu yang umum tuh. Jadi arti musibah itu tiap-tiap yang tidak kita sukai datang. Paham ya? Demikianlah umpama dapat nikmat atau dapat untung dalam berdagang. Masih tak suka kita. Tak senang, masih kurang. Maka masih menjadi musibah. Cepat-cepat ucapkan innalillahi. Cuma orang tauhid baru terti itu. Mendak ngaji ilmu tauhid, boboelah mulut ngomongkan innalillah, innalillah. Masih kan ngembang-ngembang tulah hidungnya. Masih kan merengut tulah tatkala dicelok. Terus kita lanjutkan. Ya, ini tiada memadai engkau dengan pengetahuan Allah dan berkehendak engkau kepada pengetahuan manusia, niscaya adalah engkau dapat musibah, yaitu berpaling kepada makhluk. Nah, sudah dihambukan oleh makhluk. Semakin hari semakin jauh dengan Tuhan tuh. Semakin minggu semakin tahun, tambah para ajal tambah jauh dengan Tuhan para jemaah. Oleh karena Tuhan jauh, kita berdoa tak dengar Tuhan. Ya, Tuhan tak dengar kita berdoa tuh. Walaupun sami'na dengarkanlah aku ya Tuhan. Uji Tuhan, aku tak dengar, jauh. Tuh. Sudah tuh menjauh, kita buntu, Tuhan tak tahu. Itu maka buntu sepanjangan apa? Tuhan tak tahu. Mana dia tahu, dinjuk juga kamu. Karena jauh. Bala tak dapat dihindarkan, apa? Tuhan jauh. Coba mendekat. Tuhan Maha Kuasa. Hindarkannya bala. Nah, itulah maka kita nak menuju kepada makom hampir dan sampai kepada Allah dengan pengetahuan Allah tadi para jamaah. Ya. Nah. Jangan kita mencari pengetahuan makhluk atau manusia. Nah, maka engkau tawakal kepada mereka itu. Nah, lalu kita berserah diri kepada makhluk, menjadi hamba makhluk. Maka engkau rujuk kepada makhluk. Nah, kembali kepada makhluk sudah. Kasih kepada makhluk menjadi hamba makhluk. Bukan dikit itu. Bukan dikit orang menjadi hamba puji. Ya tak? Hamba pangkat, hamba kedudukan, hamba kebesaran, hamba kemasyhuran. Di segi akhirat bukan dikit orang ini jadi hamba puji, hamba pahala, hamba surga, hamba bidodari, hamba mahligai, hamba makhluk. Itu sama sekali makhluk dijadikan. Maka syiriklah mereka itu. Musibahlah mereka itu para jemaah. Mereka itu rujuk kepada makhluk. Terganti daripada memadai dengan hak ta'ala. Dan kalau demikian tuh, tiadalah musibah yang terlebih sangat daripada ini. Dan masuk pulau ria akan dikau daripada demikian itu. Dan ketidakan ihram bersalin bagi jenabatul karim itu. Kita tetap di dalam hadas
dan najis yang besar para jamaah. Tidak pernah bersuci, tidak pernah ihram, tidak pernah bersalin. Itu melalui ilmu ini kita segera ihram, bersalin diri para jamaah ya, dari memakai pakaian jasmani bernyawa kepada rutubiat, ihram kita bersalin diri kepada berbadan jasmani bernyawa kepada rohani para jamaah. Nah cepat-cepat itu ya, nah cepat-cepat supaya kita sampai kepada Allah. Suci kita dari jenabat-jenabat atau hadas dan najis-najis batin yang besar itu. Nah maka gugurlah daripada mulia ya, dan berbalik muliamu menjadi hino dan kayamu menjadi fakir para jemaah. Ya. Jadi kalau kita sempurna dengan pengetahuan Allah, balik ke asal kita tadi. Yang hak kita sebenarnya itu hino, papo, doib, lemah, fakir, miskin, banyak salah, banyak dosa, jahat, kotor kita nih ya. Lawan. Balik ke asal itu. Itulah yang dikehendaki Tuhan dengan kita. Yang dimaksud ubudiyah itu. Tidak kujadikan jin dan manusia, melainkan untuk menghambakan diri kepada aku, Tuhan. Kita lanjutkan lagi. Dan jikalau telah memadai engkau dengan pengetahuan, niscaya tiada berpaling engkau pada puji seseorang, dan tiada bagi celah. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita lah makrifat, lah arif, celah dan puji itu tak memberi bekas lagi, tak merusak kita maksudnya. Ini rusak gitu selama ini. Dipuji rusak, dicelok bala itu musibah. Nah setelah kita mengetahuikan puji kudim kepada kudim, melalui puji muhdas kepada muhdas, sejahtera kita. Kemudian celah muhdas kepada muhdas, kita lihat itu memang celah sara, itu hak milik kita. Bersyukur kita, dia tahu kan? Bahasa kita ni jahat, bahasa kita ni bodoh, bahasa kita ni fakir, tak kati harta. Dan yang kati kita ni harta tu, fakirnya. Tuhan mengatakan, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Sekalian manusia, kamu tu fakir di sisi Allah. Ya, fakir sini tak kasih erto, dan dia Allah yang maha kaya lagi terpuji. Lihat kita tuh, bawa pula lahir. Jangankan nak basan ya, nasi atau duit, namun lagi membawa kita tuh. Namun lagi membawa kita tuh, tak bawa apa-apa. Telanjang bulat, tak tahu pula aku nih di mana dilahirkan, siapa ayahku, siapa ibuku, siapa kakakku, siapa adikku, siapa gedeku, di negeri mana aku lahirkan. Tak tahu kita waktu lahir kan? Apa ada yang tahu? Dengan air belum tahu gitu, dengan cawat belum tahu, dengan kain popok belum tahu pada zaman, dan tak bawa itu. Disediakan oleh orang tuanya. Nikmat imdad itu nikmat kelanjutan hidup tadi. Sehingga dipupuri, dibedai, diberi makan, diberi minum ya. Besar tumbuh. Dididik, disekolahkan. Sehingga menjadi orang. Pintar pula sekolah. Dia dapat mengumpulkan banyak harta. Nah, mulai sombong. Mulai hebat aku berilmu aku, ndekku harta ni. Ya kan? Aku. Mulai timbul apa bentuk punya aku tuh mulai timbul kikir nekit. Nekit kikit. Tuh mati.
Yang tadi begelang-gelang, bercincin-cincin, bermonel-monel ya. Jantan dia nih. Berkalung-kalung emas segala itu. Pada waktu dimandikan, lepasi. Diam pula, dia dah bantah. Oh, dia ni ada pulanya gigi palsu. Lepasi pula dihukum. Kalau tak dilepasi, ngantu dia mati. Lepasi. Baik giginya tadi dari perak, dari tembaga atau dari emas atau dari plastik kan, itu mau tak mau dilepas. Diam pula dia ni dilepas. Ya, diam. Jadi bagaimana kalau dia sarung melepasnya? Tuduh menyanglano. Kita kirim Fatihah kepada dia bin Syanu, syahadat salawat, hei Syanu, aku nak ngambil gigi palsumu. Ya, karena Allah, karena hukum Allah. Lepas itu biasanya. Yang lah sulit-sulit dilepas tu. Itu cara ngambilnya. Nah, jadi diam dia, apapun yang diambil, diam. Yang dibawa mati itu cuma tambahan gigi itu baik. Yang dulu lahir tak bergigi kan? Nah, cuma 20 yang mati habis giginya. Nah, berpikir nian kita para jamaah. Oi, baru nganggut iyo pakir nian gitu. Itu betul Pak? Tak kati nian harta juga. Jadi harta mal bukan yang punya kita, tinggal kalau. Kemudian harta khas mana? Kodrat, iradat, ilmu hayat sama basar. Ndek Tuhan pula itu, bukan dia gitu. Tak kati lagi. Nah, itulah hakikat fakir. Ya. Jadi dulu dosen Palembang ini ke Pagar Alam. Dia nanyakan bagaimana hakikat fakir. Oh, dah madai. Pak, kamulah dosen dah terti. Dosen agama. Dah kadang-kadang kamu bertanya dengan kami butuh huruf. Ya, dengan kata lain tak nyunian Pak Mantak. Dah kata jawab. Memang kalau di buku dah kata jawabannya. Di buku dah kata jawabannya. Cara formalitas di perguruan tinggi tak kata jawabnya. Mana hakikat fakir. Kata. Cuma galak kami tunjukkan hakikat fakir. Jadi Pak. Jadi Kiai. Mana hakikat fakir? Kalau dipuji dia berdejut. Kalau dicela dia berdejit. Nah, itu belum. Hakikat fakir itu dipuji dia diam. Ya tak berdejut. Dicela tak berde. Cak orang mati tu. Lihat orang mati tu, kamu puji. Tahu dah dia? Dicela? Nah, itulah hakikat fakir. Catatlah je di buku dah katik tulisannya tu. Itulah yang sebenarnya. Dah katik kata-kata lain. Lain dengan pekir ya. Pekir itu cacat badan. Berbeda pakir dengan pekir. Pekir itu rusak bahasa kita. Kalau fakir tak kata harta. Baik harta umum maupun harta khas. Itu maka dia dapat sodako. Kita ni walaupun berharta banyak mal ini. Wajib fakir tu agar mendapat sodako daripada Allah. Pemberian daripada Allah. Paham ya? Ini mana buntu fakir dak. Nah, ini rasanya. Dapat azab daripada Allah. Nah, kita nak segera fakir tu Pak. Terus kita lanjutkan. Dan kata alamat memadai dengan pengetahuan Allah itu, yaitu memeliharakan daripada yang jatuh pada barang yang memberi sakit, ia akan dikau. Nah, ya. Jadi banyak makhluk ni yang menyakiti kita. Kalau kita
kalau kita lah ada pengetahuan Allah lah makrifat tadi lah terti, ya, datang celo yang menyakiti ya, datang menyakiti, ya celo, cerca, fitnah, nah itu ibarat tai, ya nah, tai. Jadi tai-taian namanya. Tai itu kalau diamurkan ke tanaman, nyuburkan itu. Tadi. Jadi itikut kalau orang tu ngunjuk pupuk. Pupuk iman. Tambah banyak diamuri dengan fitnah, dengan celah, dengan iman tu tambah tumbuh subur. Dipupuk tai-taian itu. Kalau tak percaya, kata sapu tanam, jualah tai-tai. Tai ayam, tai sapi, tai kambing ya. Gaweku itu kalau nginjuk itu subur nian kamu. Kadang mati dia oleh kesuburan. Nah itulah orang yang memberi tai-tai tadi ya, kesakitan. Kita bersyukur dia nginjuk pupuk. Nah itu kalau lah terti, hati marifat terti. Kalau jahil balas jamiknya puluh tai, gotoknya puluh ke dia. Ini gawe wong jahil. Nah jangan gitu ya. Terimalah dengan senang hati orang itu mupuk keimanan kita, menambah keyakinan kita, ya kan? Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah itu. Mana orang baik-baik takkan enggak nginjuk pupuk tadi, nginjuk tai. Orang jahat-jahat galau itu yang nyelo muji. Itu maka musuh itu adalah sahabatmu paling baik. Sahabatmu itu yang menyembunyikan kejahatan kita, itulah musuh paling jahat. Paham ya? Siapa yang sanggup membongkar kejahatan kita? Musuh kita. Itu maka kalau ada musuh kita, teliti apa omongannya, apa nyela galau itu. Yang dituduhkan kita itu hampir 75% benar kejahatan itu. Paling yang tidak ada itu 100%. Tidak apa-apa, enggak panggil lalu yang tidak tuh ya. Nah, cuma yang 75%. Kalau tidak benar ini jadi jahat gitu tuh para jamaah. Nah, neliti di sini lah. Nak alim tadi, nak berpengetahuan tadi, nak marifat. Kalau tidak marifat dah tebal telingonya abang kamu dengar. Datang fitnah, datang cerca, datang hino ya, caci maki, segala ada itu. Nah itu maka dengari baik, ya. Kita lanjutkan dikit lagi. Dan kata Bashar al-Hafi radhiyallahu an, bermula diam hati kepada menerima puji baginya itu terlebih sangat daripada segala maksiat. Nah orang diojok kelemahan, ambil ngembang-ngembang hidung dia, bersiul-siul diojok, ngelai kiri, ngelai kanan. Itu terlebih sangat daripada segala ibu maksiat. Kita ni maling dah, merampok dah, ibadat, pergi haji ya dah. Lemak mestinya. Tum dipuji orang kelemahan mati, meloncok kamu ke neraka. Pikir lagi itu. Oleh pasal seko itulah. Wala payah gitu, semayanglah 50 tahun. Pergi haji lah 2 kali, berapa duitnya? Belum berzakat, belum puasa, belum amal-amal lain. Tak banyak. Sekali dipuji kelemahan mati. Berpikirnya kita di sini kamu. Ya? Nanti kamu. Nanti maling, berjudi, ya, masang nomor, tak ada masukkan ke neraka. Nanti kamu. Yang masukkan kamu ke neraka tu kafir tu. Gawe orang kafir apa? Ma itulah sembahyang, puasa, pergi haji, dah masukkan ke surga. Ya kan? Itu rupa taat. Yang masuk ke surga tu keimanan, keyakinan, makrifat tadi. Itu maka dituntut.
dengan puasa supaya kamu takwa. Dengan takwa itu kamu masuk surga. Itu para jemaah. Nah, dengan kafir, dengan munafik, dengan syirik tadi, yang itu kamu masuk neraka tadi. Tadi ya. Jadi orang yang kelemahan dipuji itu merampas hak Tuhan, munafik kau tuh. Kau mulia tuh, dan dusta besar merasa mulia tuh. Yang mulia tuh Allah. Kau makai selendang Tuhan kau. Mengakui dia mulia dan munafik itu. Janji Tuhan orang munafik itu neraka jahan. Khalidina fiha. Kho-nya tebal juga itu. Paham ya? Nah sudah, kalau paham kita hati-hati ya. Walaupun amal ibadat banyak, kalau syirik atau munafik atau kafir, tetap tunangannya neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Nah maka ketahui olehmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu innama ajra ilaika, insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Nah mudah-mudahan kita paham dan mengerti. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi dan dalam ridha Allah Subhanahu. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.